Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di tanggal 27 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Jelas di benak kita orang-orang Gorontalo, tanggal 27 Ramadan itu adalah waktu awal kali adanya Tumbilo Tohe. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih nilai yang terkandung dalam Tumbilo Tohe tersebut? Kadangkala orang hanya melihat dari sisi lampunya saja, hanya melihat dari sisi casingnya saja. Lampu itu diperindah dengan seindah-indahnya, tetapi tidak melihat apa yang terkandung pada Tumbilo Tohe itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat dari sejarah Tumbilo Tohe. Dahulu rumah-rumah pada saat itu jarang, dan semangat orang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 Ramadan itu semakin meningkat. Di tengah rumah yang jarang dan jalan pada saat itu dalam keadaan gelap, sementara masjid masih dalam keadaan ramai, maka Gorontalo memikirkan suatu keadaan budaya yang dinamakan dengan Tumbilo Tohe, yang dimana Tumbilo Tohe tersebut akan menerangi jalan-jalan dan memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjid. Itu yang pertama, bahwa Tumbilo Tohe berfungsi untuk menerangi jalan dan memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid, sehingga mereka lancar, mudah, mulus mereka pergi ke masjid dengan penerangan yang ada di jalan tersebut. Yang kedua, Tumbilo Tohe itu kalau kita melihat adalah menghitung berapa jumlah kepala yang akan dikeluarkan zakat fitrah tersebut. Karena kita tahu bersama bahwasanya awal pertama kali dikeluarkan zakat fitrah, kalau khususnya kita di Gorontalo, akan ditandai dengan malam Tumbilo Tohe. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Tumbilo Tohe itu berhubungan dengan zakatul fitrah? Karena di Tumbilo Tohe itu ada namanya Arikusu. Arikusu itulah yang akan menjelaskan kepada kita berapa kepala yang akan dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan zakat fitrah, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bahwasanya tuhratan lis-shaumi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Fungsi dari zakat fitrah itu dua. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaumi minal lagwi war rafath, mensucikan puasa dari hal-hal yang sia-sia, dan yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang miskin, agar pada saat itu, pada saat hari raya, tidak ada orang yang mengatakan mereka itu dalam keadaan susah. Tidak ada yang mengatakan bahwasannya hari raya itu hari untuk bersedih. Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi pada saat itulah mereka ketika melaksanakan puasa, melaksanakan hari raya, di akhir puasa, bahkan hari raya, mereka merasa senang karena pada saat itulah mereka sudah mendapatkan zakatul fitrah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 27 Ramadan pula kalau kita melihat di malam Tumbilo Tohe itu, di mana para ulama, bahkan ada beberapa tabi'in yang mengatakan sampai bersumpah, wallahi, 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 Lailatul Qadar turun pada tanggal 27 Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malam Lailatul Qadar, di samping ada pendukung hadis bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada hari-hari ganjil pada bulan suci Ramadan, juga
ada hadis khusus bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya pelajaran yang kita bisa ambil juga dari malam Lailatul Qadar itu adalah cahaya yang kita dapatkan pada saat tanggal 27 Ramadan tersebut. Kita berpuasa, jelas ibadah itu adalah cahaya, nur yang menerangi kita. Bukan hanya menerangi aura wajah kita, tetapi menerangi hati kita, bagaimana hati kita memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah kita dilandasi dengan kemalasan. Ibadah kita dilandasi dengan tidak bersemangat karena ada kemalasan yang bercokol dalam hati kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat-sifat orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka mengerjakan salat, qamu kusala, mereka mengerjakan salat dalam keadaan malas. Bukan hanya malas, yura'una an-nas, mereka memperlihatkan kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam jumlah yang sedikit. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa dari akhir bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai tumbil tohi datang, kita hanya sibuk untuk melihat lampu, tetapi kita tidak sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tumbil tohi itu lahir, datang bukan hanya untuk dilihat, tetapi tumbil tohi itu lahir untuk mempermudah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.